Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, hendaknya kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu dan juga nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu. Oke, nah hari ini kita akan belajar apa sih, Miss? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar terlebih dahulu yuk bareng-bareng. Miss hitung ya. Wahid, isnain, salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini diperlancar, dipermudah, dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, nah mungkin sebelumnya udah pernah dengar nih tentang qada dan qadar. Bahwasannya qada dan qadar itu termasuk rukun apa ya? Rukun iman apa rukun Islam? Ya, rukun iman. Jadi qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Nah, untuk pengertiannya sebagai berikut. Qada adalah hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Itu kalau dalam segi bahasa. Sedangkan dalam segi istilah, qada adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehendaknya, baik itu berupa kebaikan, keburukan, hidup dan mati, dan lain sebagainya. Sedangkan qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, atau peraturan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu wujud ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk sesuai dengan kehendak Allah yang sudah ada sejak zaman ajali. Nah, kok pengertiannya hampir sama ya, Miss? Saya jadi bingung. Oke, jadi simpelnya seperti ini. Qada merupakan rencana yang telah Allah buat, rencana yang telah Allah tuliskan. Kemudian qadar adalah ketentuannya. Setelah Allah merencanakan, maka akan diberikan kepada makhluknya. Nah, itu termasuk qadar. Nah, mungkin pernah dengar tentang takdir. Oh, ini sebagai takdir kamu. Oh, ini takdir kamu. Eee, udah pernah dengar kata-kata takdir? Nah, itu sama aja dengan halnya qada dan qadar. Jadi qada dan qadar itu termasuk juga takdir Allah bagi semua makhluk hidup yang sedang, yang telah, maupun yang akan terjadi. Maksudnya makhluk hidup yang bahkan, belum lahir, yang sedang atau yang sedang hidup seperti kita sekarang, atau yang akan datang nantinya, itu takdir kita. Nah, seperti itu pengertian dari qada dan qadar. Miss ulangi lagi ya, sebagai, pengingat atau biar kita itu ingat bahwasannya ini tuh simpel. Qada adalah rencana yang telah Allah buat, kalau qadar adalah wujud ketetapan atau wujud dari rencana itu, wujud dari qadanya. Itu qada dan qadar. Oke, kita next. Nah, seperti yang Miss bilang di awal bahwasannya qada dan qadar merupakan rukun iman. Nah, berikut adalah prinsip, ada 4 prinsip tentang kita ketika mengimani qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah yang qadim, tidak permulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang akan dilakukan manusia sebelum manusia itu melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua,
iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan atau sudah merencanakan semua apa yang akan terjadi dalam hidup kita itu di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang terakhir, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah sang pencipta, yang lain adalah makhluk. Maksudnya gimana itu, Miss? Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah mewujudkan makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan pencipta lainnya. Seperti itu. Itu adalah 4 prinsip tentang qada dan qadar. Oke, kita lanjut. Nah, macam-macam takdir. Qada dan qadar selalu berkaitan dengan ikhtiar, doa, tawakal. Nah, doa itu apa sih? Ikhtiar itu apa sih? Tawakal itu apa sih, Miss? Jadi, ikhtiar adalah suatu usaha. Sedangkan doa tahu kan kita berdoa, kemudian bertawakal. Bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Nah, para ulama berpendapat bahwasannya takdir ada 2 macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur. Untuk mencapai cita-citanya, ia harus tekun belajar. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, anak-anak sebagai, nantinya ingin bercita-cita menjadi guru contohnya. Tapi si anak ini, ketika hidup menjadi manusia ingin sebagai petani. Untuk itu, untuk mencapai cita-citanya dia harus ada ikhtiar, harus ada usaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Sehingga Allah bisa mempertimbangkan apa yang akan terjadi atau cita-cita yang akan terjadi kepada anak tersebut. Jika usahanya dan doanya itu, kenceng, kemudian tekun berdoa, tekun berusaha, tekun belajar, maka Allah itu akan memudahkan anak itu untuk mencapai cita-citanya atau cita-cita yang telah diinginkan, seperti itu. Nah, yang kedua takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar oleh manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya takdir yang sudah Allah gariskan yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Kita mau, merayu bagaimanapun, kita mau berdoa gimana pun, kita mau berusaha bagaimanapun, namanya ketetapan Allah tetap ketetapan Allah. Itu namanya takdir mubram. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya itu berkulit putih. Nah, itu tidak dapat diubah karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala anaknya sebagai bermata sipit dan juga berkulit hitam, seperti itu. Itu yang disebut dengan takdir mubram. Oke, next. Nah, hikmahnya apa sih ketika kita beriman kepada qada dan qadar? Kalau tadi ada beberapa macam, kemudian ada beberapa prinsip. Nah, berikut adalah hikmah ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah, yaitu tidak lepas dari sunnah-sunnah Allah. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meninggalkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Jadi sama aja kita ingin berusaha, kita tuh belajar kuat, belajar tiap malam, belajar tiap pagi, tapi kita tuh tidak berdoa kepada Allah, itu sama aja. Jadi berdoa dan berusaha harus diimbangi. Kemudian yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, yaitu dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi, ketika kita berusaha untuk mencapai sesuatu, kita udah berdoa, kita udah berusaha, tapi ternyata akhirnya gagal. Nah, ketika kita meyakini qada dan qadar, karena kita udah meyakini takdir, kita akan tidak merasa gagal, tapi kita akan yakin bahwasannya ini sudah rencana Allah. Kita akan legowo, kita akan terima. Nah, yang terakhir,
Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, contohnya tadi, udah berusaha keras, udah berdoa keras, tapi tetap ternyata hasilnya gagal. Nah, itu berarti semua udah rencana Allah yang di mana Allah tuh sudah mengaturnya untuk kebaikan kita. Nah, itu adalah hikmah ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, gimana sih cara, kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia untuk berperilaku mulia? Yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Jadi kita nggak boleh sombong, karena kenapa? Ya kita semua milik Allah, takdir semua ada di tangan Allah. Begitupun juga putus asa. Kemudian banyak bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, bersikap optimis dan giat bekerja. Yang terakhir, selalu tenang jiwanya. Jadi ketika kita selalu berserah, bahwasannya kita percaya takdir, qada dan qadar itu sudah di tangan Allah, maka kita akan tenang. Jadi kita tidak ada em, kekhawatiran apa yang akan terjadi ke depannya karena semua sudah Allah atur. Kita sudah percaya bahwasannya Allah sudah mengatur dan akan terbaik untuk kita. Nah, mungkin cukup sekian, materi kita tentang qada dan qadar hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa chatting Miss Asma ya. Nah, silakan mengerjakan tugas. Ini adalah Google Form, nanti silakan dikerjakan tugas-tugasnya, ada beberapa soal di dalamnya. Nanti kalau semisal tidak bisa diakses, nanti bisa chatting ke WA Miss Asma untuk menanyakan atau meminta link mengerjakan tugas, dan ini bersifat wajib. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Miss Asma akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.